Jemaat Tuhan, mata adalah salah satu organ penting yang berfungsi untuk melihat. Kita pernah mendengar ada istilah yang mengatakan dari mata turun ke hati. Sebuah ungkapan tentang orang yang dapat jatuh cinta hanya dari pandangan pertama. Mata juga bisa berarti sebagai cerminan akan penilaian seseorang, cerminan akan perasaan orang, pandangan orang, atau reaksi emosi tertentu kepada orang lain. Mata sinis misalkan kita bisa mengartikan tentang wah, tidak suka sama saya. Mata yang terbelalak bisa kita artikan sebagai ekspresi terkejut. Mata yang berbinar-binar menjadi ekspresi atau perasaan yang bahagia atau sukacita. Bahkan bisa keluar air mata karena haru ataupun sedih. Tapi juga ada mata yang penuh dengan cinta. Dalam bacaan kita di Injil Matius 9, kita berjumpa dengan seorang yang bernama Matius. Nah, jemaat Tuhan, siapakah Matius ini? Matius adalah si pemungut cukai. Pemungut cukai itu berarti pekerjaan menarik pajak dari bangsa Yahudi untuk Romawi, yaitu penjajah bagi orang Yahudi. Bayangkan, Matius adalah seorang Yahudi. Dia bekerja bagi penjajah, menarik pajak dari bangsanya, disetorkan kepada penjajah. Matius menjadi musuh bangsa, musuh saudaranya, karena dianggap berpihak pada penjajah. Bahkan dia disebut sebagai pendosa karena bekerja pada musuh dan membuat bangsanya sengsara. Uang yang ditarik oleh Matius disebut sebagai uang haram atau uang najis. Padahal mungkin saja Matius terpaksa bekerja sebagai pemungut cukai karena dipaksa oleh Romawi. Mengapa tak cari pekerjaan lain? Ya mungkin Matius akhirnya sudah menyerah dan terbiasa dengan pekerjaan itu yang memberi ia makan dan keluarganya. Karena itu mungkin selama ini setiap hari ia menelan habis-habisan caci maki dari bangsanya sendiri. Yang jelas adalah kita tak pernah mengerti latar belakang atau kisah masa lalu kenapa Matius bisa menjadi pemungut cukai. Orang juga tidak peduli dengan alasan Matius. Orang yang melihat Matius sebagai pengkhianat bangsa, sebagai pendosa, dipandang sinis, dipandang dihakimi. Setiap hari Matius melihat pandangan-pandangan yang jahat terhadap dirinya tanpa mereka mengerti alasan dibalik pekerjaan Matius. Tetapi di hari itu Matius mengalami hari yang berbeda. Matius berjumpa dengan Yesus yang melihatnya di rumah cukai. Pandangan Yesus kepada Matius, tatapan mata Yesus kepada Matius sangat berbeda ketika Yesus melihat, memandang dirinya. Bukan mata sehari-hari orang yang memandang sinis Matius. Seolah-olah mata orang-orang itu berkata kepada Matius, dasar kau pengkhianat bangsa, dasar kau pendosa, dasar kau makan dari uang haram dan lain sebagainya. Mata kali ini berbeda. Mata yang bukan pandangan penghakiman, mata yang bukan pandangan sinis, mata yang bukan pandangan penghinaan. Mata kali ini sangat berbeda. Mata yang penuh kasih, mata yang penuh tulus melihat Matius dengan segala keberadaan Matius saat ini. Matius tak lagi merasa dihakimi, jemaat Tuhan. Matius merasa ada kasih yang memeluk dirinya dari pandangan Yesus. Mata yang membuat Matius merasa diterima sebagai manusia dengan segala keberadaan dirinya, dengan segala masa lalunya, dengan segala kisah kehidupannya yang baik ataupun buruk, yang punya kelemahan ataupun juga kelebihan, bukan dipandang dari satu sisi saja. Matius merasa dipandang sebagai manusia yang sebenar-benarnya di hadapan Yesus. Maka jemaat terkasih, keberadaan Matius bisa saja menjadi gambaran keberadaan kita dengan situasi yang berbeda. Apa yang orang lihat tentang
diri kita, tentang dirimu. Secara khusus, apa yang engkau lihat tentang dirimu sendiri? Mungkin selama ini engkau dipandang sebagai salah seorang yang gagal. Engkau melihat dirimu sebagai orang yang bodoh, orang yang pernah melakukan kesalahan bodoh, dan kesalahan itu terus menjadi bayang-bayang dalam keseharianmu. Atau mungkin kau dipandang atau kau pandang dirimu sebagai orang yang harus sempurna menurut kata orang. Padahal dirimu sadar bahwa toh it's okay to be not okay. Tapi engkau menjadi sulit menerima dirimu karena engkau paksa dirimu menjadi seperti apa yang orang lain inginkan. Engkau pandang dirimu menjadi pribadi yang tidak berharga. Engkau menjadi sulit menerima dirimu, sulit menerima situasimu, sulit menerima masa lalumu, sehingga membuatmu takut untuk memandang atau menghadapi masa depan. Kali ini Yesus melihatmu. Yesus melihat kita. Dia melihat dengan mata yang berbeda. Bukan mata yang menghakimi, bukan mata yang mencibir, bukan mata yang mempersalahkan dirimu, tapi mata yang melihatmu dengan kasih, yang mengatakan bahwa it's okay, yang mengatakan bahwa yuk coba lagi, yang mengatakan bahwa aku menerimamu, aku mengasihimu dengan tidak melihat background masa lalumu. Aku melihatmu, aku menerimamu, siapa dirimu, tentang apa kisahmu, tentang apa yang kamu rasakan. Ia menerima kita, ia menerima kita dengan utuh. Maka ketika Yesus melihat Matius dan Matius melihat Yesus, Yesus mengatakan, ikutlah aku. Ikutlah aku. Dan Matius berdiri lalu mengikut dia. Perhatikan kata-kata ikutlah aku, jemaat Tuhan. Ikutlah aku, sebuah ajakan Yesus untuk berjalan bersamanya. Ajakan Yesus, undangan Yesus bagi Matius untuk meninggalkan rumah cukai itu. Maka ikutlah aku juga menjadi undangan Yesus kepada kita untuk bergerak meninggalkan situasi kita. Meninggalkan pandangan kita yang melihat kita sebagai seorang yang gagal dan tak punya harapan. Tinggalkan situasi itu, tinggalkan pandangan itu, dan ikutlah bergerak maju bersama dengan Tuhan Yesus dan alamilah perubahan hidup. Tentu ketika Matius meninggalkan hidup lamanya dan berubah menjadi pribadi yang makin baik, selalu saja ada yang orang sinis dengan dia. Perhatikan bacaan kita. Orang Farisi tidak suka ketika Yesus makan bersama dengan Matius. Mereka mencibir Matius. Mereka mungkin menghina Matius atau barangkali tidak percaya kalau Matius bisa berubah. Jemaat Tuhan, orang mungkin akan mencibir kita. Dan orang mungkin akan tidak percaya saat kita mau berupaya menjadi pribadi yang baik. Orang mungkin bisa saja mencoba untuk membuat kita jatuh kembali dengan komentar-komentar yang buruk dan sulit menerima kita. Matius tidak gentar. Ia buktikan bahwa hidupnya bisa berubah karena penerimaan kasih oleh Yesus. Maka ayo kita buktikan bahwa hidup kita pun juga bisa berubah saat kita menerima diri kita dalam kasih Tuhan. Saat kita tidak mendengarkan opini orang yang menjatuhkan kita, tapi kita mendengar suara Tuhan. Kita melihat mata Tuhan yang melihat kita satu persatu dengan cintanya yang menerima kita. Jemaat Tuhan, kita mungkin punya masa lalu masing-masing. Kita mungkin punya kisah masing-masing, kesalahan masing-masing, kegagalan, kelemahan yang membuat kita enggan melihat diri kita. Maka lihat mata Yesus yang melihat kita. Bukan cuma melihat dengan kasih, tapi juga memberikan tangannya untuk menerima kita dan mengajak kita berjalan bersamanya. Hidup dalam cintanya yang menerima kita. Dalam kacaunya hidup kita, Tuhan justru bersama kita. Dalam naik turunnya kehidupan beriman kita, Tuhan menemani kita. Kisah yang kacau dalam kehidupan ini bukanlah akhir kisah kita. Maka jemaat terkasih, jangan kasih titik dalam kisahmu. Kalau Tuhan masih beri kamu tanda koma, artinya kisah kita masih terus berlanjut.
Maka mari tulislah kisah kita. Kisah itu, kisah yang baru itu bersama dengan cinta Tuhan yang melihat kita, memandang kita, dan menerima kita. Amin.